Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Venetson Pairikas, STH MPDK. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik. Masih relevankah berkat Abraham bagi kehidupan orang percaya atau orang Kristen, ya. Masih relevankah berkat kepada Allah kepada Abraham bagi orang percaya atau orang Kristen? Nah, sebelum saya membahas lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menolong kami supaya kami dapat memahami hikmat kebenaran, dan itu mengubah kami dan mengarahkan kami kepada apa yang Tuhan kehendaki kami kerjakan dan lakukan, pikirkan, serta hasilkan. Roh Kudus, mampukan kami, ya Allah, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya, dasar firman Tuhannya itu terambil dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Nah, masih relevankah berkat kepada Abraham ini bagi kehidupan kita orang percaya? Abraham adalah bapa segala orang percaya, dan itu menjadi landasan pijak bagi orang Kristen, terutama yang mempelajari tentang perjanjian lama. Dan dasar ini juga yang diteruskan dalam konteks kekristenan masa kini. Dan apa yang ada pada Abraham sebagai bapa segala orang percaya ini menolong kita untuk lebih melihat secara luar biasa tentang berkat Allah. Jadi berkat yang didapatkan oleh Abraham di sini adalah berkat yang luar biasa, karena berkat ini ditujukan kepada Abraham. Dia disuruh untuk keluar dari rumah orang tuanya, ya, ke negeri yang akan ditunjukkan Allah, ya, kepadanya. Jadi negeri itu belum diberitahukan pada saat itu, ke negeri yang akan ditunjukkan. Itu berarti bahwa menjadi bangsa yang besar dan diberkati dan nama yang masyhur itu luar biasa, dan menjadi berkat itu luar biasa, ya. Abraham dipenuhi dengan berkat. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati, tapi orang-orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Ini merupakan berkat yang luar biasa yang dialami oleh Abraham.
Nah, ada satu isu ya atau stigma yang dialami oleh orang-orang NTT. Ya. NTT ini sering diartikan sebagai nasib tidak tentu, ya, atau nanti Tuhan tolong. Lalu ada pandangan bahwa orang NTT itu miskin, dan itu juga dibuktikan dengan data, ya, bahwa NTT memang adalah salah satu provinsi miskin, ya. Di NTT dinilai kemiskinan itu didapatkan karena yang paling luar biasa adalah karena kebodohan. Yang kedua itu karena kemalasan, ya. Jadi orang NTT itu mengalami stigma miskin, lalu dianggap sebagai provinsi orang-orang di NTT itu paling banyak yang bodoh dan paling banyak yang malas, sehingga kemiskinan itu ada. Nah, tapi dari perenungan ini saya ingin kita melihat siapa itu orang-orang NTT. Orang-orang NTT adalah lebih banyak mayoritas Kristen, ya, Kristen dan Katolik. Nah, itu berarti bahwa orang-orang NTT itu percaya kepada Yesus, adalah orang-orang beriman, ya, adalah orang-orang beriman dan memiliki bapa orang percaya, yaitu Abraham, yang mendapatkan berkat dari Allah secara luar biasa. Jadi orang percaya dalam pandangan iman itu bapaknya Abraham itu adalah orang kaya, adalah orang yang berhasil, adalah orang yang sukses. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mengutuk dia akan terkutuk. Itu berarti ada keadaan yang terbalik. Kalau begitu, orang percaya yang ada di NTT ini kenapa dianggap miskin? Kenapa dianggap bodoh? Kenapa dianggap malas? Menurut saya itu hanya stigma dan anggapan. Tapi selain dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin menjawab dari sisi pandangan yang komprehensif. Sebelum kita menjustis bahwa orang NTT itu miskin, nah kita perlu melihat dulu siapa orang NTT. Nah, karena itu saya lebih memilih untuk tidak menerima atau saya tidak sepakat dengan statement bahwa NTT itu nasib tidak tentu, NTT itu nanti Tuhan tolong. Nanti maksudnya belum ditolong gitu. Lalu NTT itu adalah provinsi miskin karena bodoh dan karena malas. Sebagai putra NTT, saya ingin mengkaji itu, dan juga sekaligus sebagai akademisi saya ingin mengkaji stigma ini dari landasan firman Tuhan. Kalau Abraham saja diberkati sebagai bapak orang percaya, apalagi kita anak-anaknya, ya, kita juga pasti diberkati. Lalu kenapa stigma ini datang kepada orang-orang NTT? Menurut saya orang-orang NTT itu tidak miskin. Orang NTT itu kaya. Kenapa kaya? Orang NTT ini adalah orang-orang yang mengalami korban politik.
Kenapa? Pembangunan, kalau kita membandingkan ya, saya juga pernah ke Jawa, saya karena pernah ke provinsi yang lain, ya, memang tidak seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tetapi saya juga mengikuti di televisi, mengikuti di berita, dan mengikuti bagaimana bagaimana ketimpangan ya, bagaimana perbedaan pembangunan yang dialami oleh orang-orang di NTT, provinsi NTT ini. Jadi menurut saya orang NTT itu korban politik, korban pembangunan ya. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, infrastruktur misalnya jalan-jalan yang ada di NTT, kalau kita ada di sekitar kota itu kelihatan ya jalannya baik, bagus. Tapi kalau kita sudah masuk ke pinggiran, nah itu kita sudah lihat bagaimana jalan yang rusak. Ya, salah satu juga yang tidak terlalu jauh dari ibu kota provinsi saja jalannya sudah rusak. Itu berarti pembangunan di NTT ini mengalami kemunduran. Ya, meskipun terlihat ya bahwa pemerintah sudah bekerja, tetapi kita melihat bahwa NTT tidak dikuatkan dengan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai. Ya. Kalau kita melihat bahwa orang-orang yang ada di pinggiran ini mengalami tantangan yang luar biasa, nah karena itu saya tidak setuju kalau disebut sebagai orang yang malas. Tapi keadaanlah yang menimpa mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang hebat ya. Kalau saya mendengar cerita-cerita dulu bahwa orang-orang tua dari kampung itu harus jalan berkilo-kilometer untuk pergi sekolah dan untuk datang ke kota ya. Sampai sekarang kita melihat bahwa pembangunan juga belum merata di NTT. Itu berarti NTT itu dimiskinkan karena pembangunan infrastrukturnya tidak memadai. Bukan miskin dalam arti karena dia malas dan bodoh. Banyak orang-orang asal NTT yang menjadi orang-orang hebat. Kenapa militan? Karena ada dibentuk dari struktur keadaan geografis yang susah, dan karena itu mereka punya kualifikasi yang luar biasa, dibentuk dengan tantangan ya. Nah jadi apakah orang NTT itu miskin? Menurut saya tidak seperti itu. Orang NTT adalah orang-orang yang kaya dengan kekuatan dari Tuhan, kekuatan untuk dipelihara oleh Tuhan. Struktur geografis ya, tidak semua wilayah di NTT itu kaya dengan air. NTT sebagian besar itu struktur tanahnya kering, hanya mengharapkan tadahan hujan. Tapi orang-orang di NTT tidak pernah mengeluh ya. Kalau ada demo di Jakarta, demo di Jawa tentang bagaimana kenaikan BBM itu, upah buruh yang harus meningkat dan sebagainya. Bagaimana dengan di NTT misalnya, pendeta yang harus berjalan berkilo-kilo, ataupun dia harus tergoncang dengan sepeda motor untuk menjangkau jemaat di daerah terpencil. Bagaimana dengan guru-guru di kampung-kampung yang bukan PNS, mereka cuma honor dengan gaji pas-pasan, yang harus berjuang untuk menghidupkan pendidikan di daerah NTT. Apakah sanggup orang-orang yang tertidur nyaman dengan keadaan serba mewah, fasilitas serba oke, ada hidup di NTT?
Itu berarti orang-orang yang kaya itu, yang dianggap kaya itu, sebenarnya mereka miskin pengalaman. Miskin pengalaman tentang bagaimana melawan penderitaan. Dan bagi saya, orang NTT orang yang kaya. Alasan lain, bidang lain misalnya, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, orang NTT mengalami tantangan luar biasa. Sarana prasarana sekolah-sekolah di NTT itu sangat terbatas, kurang. Ya. Sekolah-sekolah yang berkualitas di NTT itu sangat kurang. Kesejahteraan guru-guru juga kurang. Ya. Tetapi masih tetap jalan dan masih bisa menghasilkan output yang berkualitas dari kesederhanaan itu. Artinya bahwa orang NTT kaya dengan usaha dan kerja keras. Meskipun mereka harus mengalami tantangan, tapi mereka tidak pernah menyerah dengan kehidupan. Kalau kita lihat di hal lain, kehidupan hubungan relasi sosial, di mana orang NTT yang pergi mengemis, ya, atau pergi ngamen di tengah jalan, minta-minta. Orang NTT tidak ada yang seperti itu. Karena orang NTT melihat kehidupannya dari cara pandang harus mendapatkan. Orang NTT juga orang yang suka berbagi dan membangun hubungan sosial yang luar biasa. Dalam kesusahannya, tapi mereka bisa menyambut orang-orang lain, orang-orang luar dengan baik. Tingkat toleransi di kehidupan orang NTT itu luar biasa sekali. Ada gereja yang bisa berdampingan dengan masjid. Artinya orang-orang NTT itu pintar. Hanya keadaan yang membuat mereka tidak bisa sama seperti yang seharusnya ada. Coba kalau mereka punya fasilitas yang sama. Coba kalau mereka diberi kesempatan ruang yang sama untuk belajar, mengembangkan diri. Banyak sekali orang NTT, anak-anak NTT yang pada akhirnya harus memupuskan rasa niatnya untuk melanjutkan studi karena keterbatasan ekonomi orang tua. Dan terpaksa mereka harus bekerja untuk kuliah, ya. Sebagai seorang akademisi, saya menyelidiki mahasiswa saya. Banyak anak-anak mahasiswa saya yang harus jadi buruh kasar, harus juga bekerja ojek, harus bekerja tambahan untuk menjual sayur di pasar, untuk bersekolah, untuk melanjutkan studi. Dan mereka orang-orang yang militan, semangatnya luar biasa. Coba kalau mereka diberikan fasilitas dan kesempatan yang sama. Dalam keadaan susah pun mereka bisa meraih sesuatu yang luar biasa. Artinya di sini bahwa kekayaan itu tidak sesempit dalam pandangan orang bahwa kekayaan itu harus harta benda. Tapi untuk apa kaya dengan harta benda, fasilitas sarana prasarana, tapi korupsi? Untuk apa punya semua yang luar biasa tetapi hasilnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya. Kalau kita melihat karakter orang NTT, tidak ada yang demo sembarangan. Mereka hanya mau mempertahankan apa yang mereka punya dan berjuang dari apa yang mereka miliki. Saya pernah ke Sawu, di sana pom bensinnya hanya satu, dan eceran harga bensin, harga BBM itu bisa lebih mahal 2-3 kali lipat dari harga di Jakarta, di Jawa, di kota besar yang punya akses gampang. Tapi orang Sabu tidak pernah menyerah dengan kehidupannya. Mereka masih hidup.
Bahkan banyak pemimpin-pemimpin, orang-orang cerdas muncul dari orang Sabah hanya dengan minum gula air di tanah yang gersang itu. Mereka tetap berdiri menjadi orang-orang kuat dan luar biasa. Jadi kekayaan itu tidak sebatas hanya kepada fasilitas dan semua kelebihan-kelebihan duniawi. Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen, segala keadaan yang bisa dijalani, dilewati dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan dan memperoleh hasil, itulah kekayaan. Justru kekayaan kehidupan manusia ada di situ. Ya, daripada bermanja-manja, berfoya-foya. Ya. Kalau saya pergi ke Jakarta, saya melihat satu rumah itu mobilnya bisa ada 3-4. Tetapi kebahagiaan itu ada di mana? Orang kawin cerai, moralnya, etikanya. Ketika demo, kerusuhan yang terjadi, ada anak-anak yang masih muda berani tunjuk maki aparat, lempar, pukul aparat, merusak fasilitas negara. Bagaimana dengan orang NTT yang tidak pernah demo tuntut apa-apa, padahal mereka susah, tapi mereka masih bersyukur. Meskipun mereka terbatas, tapi mereka selalu melayani tamu-tamu dari luar itu dengan kasih dan sayang. Ada sambutan-sambutan, ada pengalungan selendang, ada sambutan dengan tari-tarian, ada penerimaan yang luar biasa. Dari sinilah kita melihat bahwa kekayaan itu tidak diukur oleh apa yang ada pada kemunafikan atau kesombongan manusiawi. Tetapi kekayaan itu ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi siapa yang paling kaya di sini? Apakah orang yang dengan mobil mewah, punya jet pribadi? Lalu apakah petani yang pergi ke kebun tidak pakai sendal, yang kakinya tertusuk duri, tetapi tetap kuat? Dia harus pikul kekayaan hasil panennya itu karena akses jalan tidak memungkinkan dia untuk angkut ke pasar, bawa ke rumahnya. Dia dari kebun itu dia pakai tenaga sendiri, ya. Tapi dia tidak pernah lelah untuk memberi yang terbaik dari kehidupan. Apakah dia miskin? Tidak. Bagaimana dengan orang yang korupsi, menghabiskan uang negara? Apakah kita bisa menilai orang-orang NTT malas, padahal mereka adalah pekerja keras yang luar biasa? Mereka dalam keadaan seperti itu karena korban politik, korban pembangunan. Mana struktur jalan yang lebih baik bagi mereka? Mana bantuan-bantuan yang berguna bagi mereka? Karena itu saya lebih setuju kalau orang NTT itu orang yang kaya iman, kaya kasih dan sayang, kaya damai sejahtera, kaya kebahagiaan, kaya dengan rasa syukur. Dan itu merupakan kekayaan yang luar biasa. Kaya dengan keringatnya sendiri. Karena itu apakah bisa disebut sebagai pemalas?
Orang yang berusaha memelihara, memberi makan keluarganya, memberi makan dirinya dengan keterbatasan, dengan kerja keras dan keringat, apakah dibilang malas? Apakah orang yang berusaha dari kesulitan dan kesusahan hidup ini dibilang bodoh? Karena itu, marilah kita belajar dari berkat yang diterima oleh Abraham. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita berefleksi tentang kekayaan iman yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita terima. Kekayaan itu akan membawa damai sejahtera bagi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan membuat kita berefleksi tentang berharganya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Layakkan kami untuk menikmati kekayaan iman, kekayaan damai sejahtera, kekayaan kasih sayang, kekayaan rasa syukur, kekayaan kebenaran yang kami hidupi di sepanjang panggilan yang Tuhan izinkan kami terima. Haleluya Yesus. Amin.